Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai keutamaan Al-Quran yang akan didiskusikan oleh kelompok 3. Baik, marilah langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya akan menyebutkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yaitu yang pertama ada Jenny Tasari, yang kedua Indah Maharani, yang ketiga Mira Octavia, yang keempat Netri Gita, yang kelima Najwanto Rahmatullah, dan yang keenam Muhammad Rizkiansah. Baiklah, langsung saja ke slide pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Jenny Tasari. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama ada Al-Quran adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup seorang hamba dan menuntunnya menuju kebenaran adalah cahaya Al-Quran dan cahaya iman. Keduanya dipadukan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, yang artinya, dahulu kamu Muhammad tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa pula iman. Akan tetapi, kemudian kami jadikan hal itu sebagai cahaya yang dengannya kami akan memberikan petunjuk siapa saja di antara hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan apakah orang yang sudah lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar darinya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 122. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata mengenai tafsiran ayat ini, orang itu, yaitu yang berada dalam kegelapan, adalah dulunya mati akibat kebodohan yang meliputi hatinya. Maka Allah menghidupkannya kembali dengan ilmu dan Allah berikan cahaya keimanan yang dengan itu dia bisa berjalan di tengah-tengah orang banyak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Jenny Tasari yang telah menyampaikan materinya. Materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Indah Maharani, kepadanya saya persilakan. Selanjutnya Al-Quran adalah petunjuk. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Alif Lam Mim. Inilah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-2. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada urusan yang lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal salih, bahwasannya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Oleh sebab itu, merenungkan ayat-ayat Al-Quran merupakan pintu gerbang hidayah bagi kaum yang beriman. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, agar mereka merenungi ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat 1 ayat 29. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan bahwa maksudnya dari mengikuti petunjuk Allah ialah membenarkan berita yang datang darinya, tidak menentangnya dengan segala bentuk syubhat atau keracuan pemahaman, mematuhi perintah, tidak melawan perintah itu dengan memperturutkan kemauan hawa nafsu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indah Maharani atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya saya akan berikan kepada Saudara Netri Gita untuk menyampaikan materi selanjutnya. Kepadanya saya persilakan. Al-Quran adalah rahmat dan taubat.
Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian nasihat dari Rob kalian, yaitu Al-Quran, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, hidayah, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Syekh As-Sa'di dirahmahumullah berkata, sesungguhnya Al-Quran itu mengandung ilmu yang sangat meyakinkan yang dengannya akan lenyap segala keracuan dan kebodohan. Ia juga mengandung nasihat dan peringatan yang dengannya akan lenyap segala keinginan untuk menyelisihi perintah Allah. Ia juga mengandung obat bagi tubuh atas derita dan penyakit yang menimpanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak kala berkumpul suatu kaum di dalam salah satu rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka. Melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan, kasih sayang akan meliputi mereka, para malaikat pun akan mengelilingi mereka, dan Allah pun akan menyebut nama-nama mereka di antara para malaikat yang ada di sisinya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Regita. Selanjutnya, saya akan berikan kepada Najwan Rahmatullah untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Al-Quran dan perniagaan yang tidak akan rugi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang sangat pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian pun berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai dan tempat tinggal yang baik di surga. Itulah kemenangan yang sangat besar. Dan juga balasan lain yang kalian cintai berupa pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Asy-Syab ayat 10-13. Al-Quran dan hasad yang diperbolehkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seorang lelaki yang diberikan ilmu oleh Allah tentang Al-Quran sehingga dia pun membacanya sepanjang malam dan siang, maka ada tetangganya yang mendengar hal itu lalu berkata, seandainya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si Fulan, niscaya aku akan beramal sebagaimana apa yang dia lakukan. Dan seorang lelaki yang Allah berikan harta kepadanya, maka dia pun menghabiskan harta itu di jalan yang benar. Kemudian ada orang yang berkata, seandainya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si Fulan, niscaya aku akan beramal sebagaimana apa yang dia lakukan. Dan dalam kitab Fadail Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya kepada Najwan Rahmatullah. Dan materi yang selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Mira Oktavia. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya Al-Quran dan Syafaat dari Ibnu Umayyah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya kelak ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi penganutnya. Al-Quran dan pahala yang berlipat-lipat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Al-Quran menenteramkan hati. Allah Ta'ala berfirman yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka bisa merasakan tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah maka hati akan terasa tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat terpilih mengenal makna atau mengingat Allah di sini adalah mengingat atau merenungkan Al-Quran. Itu disebabkan hati manusia tidak akan bisa merasakan ketentraman kecuali dengan iman dan keyakinan yang tertanam di dalam hatinya. Sementara iman dan keyakinan tidak bisa diperoleh kecuali dengan menyerap bimbingan Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah rujukan umat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang berfirman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan juga ulil amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, Quran Surah An-Nisa ayat 59. Maimun bin Mihran berkata, kembali kepada Allah adalah kembali kepada kitabnya. Adapun kembali kepada Rasul adalah kembali kepada beliau di saat beliau masih hidup, atau kembali kepada sunnahnya setelah beliau wafat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Mira Octavia yang telah memaparkan materinya, dan juga kepada teman-teman sekalian kelompok 3 yang telah bersedia untuk membahas mengenai keutamaan Al-Quran. Untuk kesempatan ini mungkin diskusinya cukup sampai sini. Terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman untuk memaparkan materi-materi yang telah disampaikan. Semoga materi ini menjadi manfaat bagi kita semua dan juga amal kita kelak di yaumil akhir. Mungkin diskusi kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Moderator, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.